kita diajak untuk mengucap syukur atas berkat dan pernyataan Tuhan atas Suster Gabriela KKS dan Suster Junior yang mengucapkan doa. Gisela. Siapa? Gisela. Oh, Suster Gisela. Terus mengucap syukur atas ulang tahun Ibu Justina Yeni Nasib. Mohon berkat dan perlindungan Tuhan untuk Ibu dan keluarga selanjutnya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengangkat Santa Peran Maria yang tak bernoda dengan jiwa dan raganya ke dalam kemuliaan surga. Kami mohon dengan rendah hati, semoga para suster kami yang telah Engkau gerakkan hati mereka untuk mengikuti Kristus secara lebih dekat dalam kongregasi KKS ini, Engkau mampukan mereka sehingga jalan yang mereka tempuh ini membawakan kebahagiaan bagi mereka. Semoga mereka dipandang layak untuk menunjukkan kepadamu persembahan sempurna dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan.
sebab Dia Tuhanku, sujudlah kepada-Nya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangan. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Dia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring,
Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari kami, terdisewa, hendaknya tampil ke depan. Inilah aku ya Tuhan, sebab Engkau telah saya sudah mulai mengenal konstitusi, dan selama ini telah menempuh jalan dengan para suster di masa novisiat. Kini dengan rendah hati saya mohon kepada suster pemimpin umum agar diperkenankan membaktikan diri kepada Allah serta kerajaan-Nya dengan mengikrarkan kaul suci dalam kongregasi suster bina keluarga suci dari Papua ini. Syukur kepada Allah. Perkenankan saya atas nama kongregasi serta suster-suster yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, beserta umat Allah yang hadir di sini, untuk menanyakan niat baik saudari. Saudari terkasih, ketika dibaptis, saudari telah dikuduskan bagi Allah dengan air dan Roh Kudus. Bersediakah saudari kini memberikan diri dipersatukan secara lebih mendalam dengan Tuhan melalui pengikraran kaul hidup mengutiara? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi pengikut Kristus yang sempurna dengan memelihara kemurnian demi kerajaan surga, dengan menghayati kemiskinan secara sukarela, dan dengan mempersembahkan diri dalam ketaatan? Ya, saya bersedia. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan kepada saudari dengan kelimpahan anugerah-Nya. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berkenanlah memandang dengan murah hati hamba-Mu ini, yang pada hari ini di hadapan gereja ingin mengikrarkan kaul hidup membiara. Dengan cara ini, ia ingin mengikuti putra-Mu dengan segenap hati dan jiwa. Sudilah membantunya, agar berkat pertobatan dirinya, dimuliakanlah nama-Mu dan karya keselamatan umat manusia diwujudkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Para romo, saudara bruder, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan permohonan Suster Gisela untuk mengikrarkan kaulnya. Sebenarnya untuk para suster dan juga mungkin untuk saudara-saudari yang sering bergaul dengan para suster, dengan bruder, itu sudah sering mendengar dimensi kaul itu apa saja. Memang ada kaul ketaatan, ada kaul kemiskinan, dan ada kaul kemurnian. Dulu disebut kaul selibat, kaul keperawanan, tapi laki-laki kan bukan perawan. Jadi maka tersirat suatu kesediaan pertama-tama untuk hidup murni, bukan hanya dalam hal tidak menikah, tetapi juga kesediaan untuk memfokuskan diri kepada kepentingan Tuhan melalui kongregasi, memfokuskan diri kepada kepentingan gereja melalui kongregasi, sehingga ketika izin dulu pulang suster, pulang kemana, ke timur, ya bisa sih, ya, bisa aja. Kaul kemiskinan, ya dalam hal ini memang tidak identik dengan melarat, gitu ya. Kalau pakai pakaian jombang-camping, terus baju sudah sobek-sobek, terus dijahit lagi, sampai setiap kali tugas kur di gereja, jadi dirijen, umatnya itu bukan terpesona, tetapi malah terpana. Jadi bukan lalu miskin seperti itu, gitu ya. Walaupun dalam sejarah perjalanan gereja memang ada santo-santa yang hidup seperti itu, gitu ya. Pakaiannya bukan pakaian yang seperti yang suster kenakan, tetapi ada juga yang mengenakan karung, gitu. Bahkan patronnya para suster sendiri itulah rasul. Sehingga kalau memang demi kerasulan lalu harus makan satu mangkok, ya makan satu mangkok. Kalau perlu satu loyang itu habis. Tahu nggak, Romo Beni itu kalau makan pizza satu loyang. Jadi ya, sehingga orang tahu bahwa dia ini saya siapkan begini sehingga dia bisa melayani melalui dengan kegembiraan, melayani dengan sukacita, bukan melayani dengan cemberut, bukan melayani dengan terpaksa. Dan mudah-mudahan melalui kehadiran yang penuh sukacita ini kita bisa menampilkan daya tarik dari keluarga kudus. Kita menampilkan daya tarik dari KKS, bahwa KKS itu adalah kongregasi keluarga sukacita, bukan kongregasi keluarga sedih. Nah, kita hari ini akan mendukung pengikraran kaul saudari kita, dan kita mohon supaya Tuhan sendiri hadir di dalam dirinya, sehingga
Dia bisa mengucapkan kaul dengan penuh sukacita, dengan suara lantang, dan siap untuk melayani dengan sukacita. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berkenan mengenakan selubung kefanaan kami. Kami mohon kemurahan hati-Mu yang tak terhingga. Sudilah kiranya Engkau memberkati dan menyucikan jubah dan kerudung ini yang telah ditentukan oleh pendiri kongregasi Suster Dina Keluarga Suci dari Pangkal Pinang untuk mereka yang menyangkal dunia, sebagai tanda kesederhanaan dan kesucian, supaya hamba-Mu ini yang mengenakan dapat pula memberi kesaksian tentang Engkau. Ya Allah Bapa, Engkau telah berkenan mengenakan suatu lambang kesediaan mengikuti Kristus yang tersalib. Kami mohon sudilah kiranya Engkau memberkati dan menyucikan salib yang ditentukan oleh kongregasi Suster Dina Keluarga Suci dari Pangkal Pinang, untuk mereka yang bertekad mau menggabungkan dan mengikrarkan diri dalam mengikuti panggilan-Mu yang suci ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari yang terkasih, apa yang dahulu saudari anggap bagus dan indah, sekarang ditanggalkan karena Kristus. Maka terimalah dan kenakanlah jubah dan kerudung ini sebagai tanda kesalehan dan kesederhanaan untuk mengikuti Kristus dan menjadi tanda pengenal bagi bahwa suster adalah milik Kristus, Tuhan dan pelayan gereja.
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas rahmat permandian dan dorongan Roh Kudus, saya Suster Gisela dengan sukarela memilih hidup bakti karena saya mau mengabdikan diri kepada Allah dan sesama, serta ingin mempersembahkan diri secara mendalam kepada Allah, serta ingin mengikuti Kristus dengan seluruh hidupku. Maka di hadapan komunitas dan di tangan pemimpin umum, Suster Yosefa berkata, saya Suster Gisela mengikrarkan kaul kemurnian, kaul kemiskinan, dan kaul ketaatan untuk 1 tahun lamanya. Menurut konstitusi kongregasi Suster Bina Keluarga Suci dari Pangkal Pinang, dengan pertolongan rahmat Allah dan karunia Roh Kudus, serta perlindungan Bunda Maria, serta Bapa Santo Yosef, saya menyerahkan diri sepenuhnya kepada kongregasi Suster Bina Keluarga Suci dari Pangkal Pinang. Dan saya akan mewujudkan kesetiaan dan ketekunan dalam hidup bakti untuk mengabdi Allah dan umat Allah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Moga-moga salib ini meneguhkan engkau dengan sabda ilahi. Barang siapa mencintai aku dan mengikuti aku, hendaklah berani menyangkal kehendak sendiri, memanggul salibnya dan mengikuti aku. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas rahmat permandian dan dorongan Roh Kudus, saya Suster Maria Leliana Ewo dengan sukarela memilih hidup bakti karena saya mau mengabdikan diri kepada Allah dan sesama, serta ingin mempersembahkan diri secara mendalam kepada Allah, serta ingin mengikuti Kristus dengan seluruh hidupku. Maka di hadapan komunitas dan di tangan pemimpin umum, Suster Yosefa berkata, saya Suster Maria Leliana Ewo mengikrarkan kaul kemurnian, kaul kemiskinan, dan kaul ketaatan untuk 3 tahun lamanya, menurut konstitusi kongregasi Suster Bina Keluarga Suci dari Pangkal Pinang. Dengan pertolongan rahmat Allah dan karunia Roh Kudus, serta perlindungan Bunda Maria, serta Bapa Santo Yosef, saya menyerahkan diri sepenuhnya kepada kongregasi Suster Bina Keluarga Suci dari Pangkal Pinang. Dan saya akan mewujudkan kesetiaan dan ketekunan dalam hidup bakti untuk mengabdi Allah dan umat Allah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas rahmat permandian dan dorongan Roh Kudus, saya, Suster Donata Elvira Bipolo, dengan sukarela memilih hidup bakti, karena saya mau mengabdikan diri kepada Allah dan sesama, serta ingin mempersembahkan diri secara mendalam kepada Allah, serta ingin mengikuti Kristus dengan seluruh hidupku. Maka di hadapan komunitas dan di tangan pemimpin umum, Suster Yosefa Bakteta, saya, Suster Donata Elvira Bipolo, mengikrarkan kaul-kaul kemurnian, kaul kemiskinan, kaul ketaatan untuk 3 tahun lamanya menurut konstitusi Kongregasi Suster Dina Keluarga Suci dari Pangkal Pinang. Dengan pertolongan rahmat Allah dan karunia Roh Kudus serta perlindungan Bunda Maria serta Bapak Santo Yosef, saya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kongregasi Suster Dina Keluarga Suci dari Pangkal Pinang. Dan saya akan mewujudkan kesetiaan dan ketekunan dalam hidup bakti untuk mengabdi Allah dan umat Allah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas rahmat dan permandian dan dorongan Roh Kudus, saya, Suster Cecilia, dengan sukarela memilih hidup bakti, karena saya mau mengabdikan diri kepada Allah dan sesama, serta ingin mempersembahkan diri secara mendalam kepada Allah, serta ingin mengikuti Kristus dengan seluruh hidupku. Maka di hadapan komunitas dan di tangan pemimpin umum, Suster Yosefa Bakteta, saya, Suster Cecilia, mengikrarkan kaul kemurnian, kaul kemiskinan, dan kaul ketaatan untuk 1 tahun lamanya. Menurut konstitusi Kongregasi Suster Dina Keluarga Suci dari Pangkal Pinang. Dengan pertolongan rahmat Allah dan karunia Roh Kudus, serta perlindungan Bunda Maria, serta Bapak Santo Yosef, saya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kongregasi Suster Dina Keluarga Suci dari Pangkal Pinang. Dan saya akan mewujudkan kesetiaan dan ketekunan dalam hidup bakti untuk mengabdi Allah dan umat Allah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas rahmat permandian dan dorongan Roh Kudus, saya, Suster Felicitas, dengan sukarela serta ingin mengikuti Kristus dengan seluruh hidupku. Maka di hadapan komunitas dan di tangan pemimpin umum, Suster Yosefa Bakteta, saya, Suster Felicitas, mengikrarkan kaul kemurnian, kaul kemiskinan, dan kaul rahmani menurut konstitusi Kongregasi Suster Dina Keluarga Suci dari Pangkal Pinang. Dengan pertolongan rahmat Allah dan karunia Roh Kudus serta perlindungan Bunda Maria serta Bapak Santo Yosef, saya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kongregasi Suster Dina Keluarga Suci dari Pangkal Pinang. Dan saya akan mewujudkan kesetiaan dan ketekunan dalam hidup bakti untuk mengabdi Allah dan umat Allah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas rahmat permandian dan dengan Roh Kudus, saya, Suster Albertine, dengan sukarela memilih hidup bakti, karena saya mau mengabdikan diri kepada Allah dan sesama, serta ingin mempersembahkan diri secara mendalam kepada Allah, serta ingin mengikuti Kristus dengan seluruh hidupku. Maka di hadapan komunitas dan di tangan pemimpin umum, Suster Yosefa Bakteta,
Saya, Sister Albertine, mengikrarkan kaul kemurnian, kaul kemiskinan, dan kaul ketaatan untuk 1 tahun lamanya menurut konstitusi Kongregasi Suster Dina Keluarga Suci dari Pangkal Pinang. Dengan pertolongan rahmat Allah dan karunia Roh Kudus, serta perlindungan Bunda Maria, serta Bapa Santo Yosef, saya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kongregasi Suster Dina Keluarga Suci dari Pangkal Pinang. Dan saya akan mewujudkan kesetiaan dan ketekunan dalam hidup bakti untuk mengabdi Allah dan umat Allah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas rahmat, pemandian, dan dorongan Roh Kudus, saya, Suster Regina, dengan sukarela memilih hidup bakti, karena saya mau mengabdikan diri kepada Allah dan sesama, serta ingin mempersembahkan diri secara mendalam kepada Allah, serta ingin mengikuti Kristus dengan seluruh hidupnya. Maka di hadapan komunitas dan di tangan pemimpin umum, Suster Yosef Alkatata, saya, Suster Regina, mengikrarkan kaul kemurnian, kaul kemiskinan, dan kaul ketaatan untuk 1 tahun lamanya, menurut konstitusi Kongregasi Suster Dina Keluarga Suci dari Pangkal Pinang. Dengan pertolongan rahmat Allah dan karunia Roh Kudus, serta perlindungan Bunda Maria, serta Bapa Santo Yosef, saya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kongregasi Suster Dina Keluarga Suci dari Pangkal Pinang. Dan saya akan mewujudkan kesetiaan dan ketekunan dalam hidup bakti untuk mengabdi Allah dan umat Allah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri, kita memperbarui iman kita. Aku percaya akan Allah. Aku
Saudara-saudari yang terkasih, sambil merayakan misteri Paskah Kristus, kaul pertama dan pembaruan kaul para suster ini, maka marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dengan pengantaran Yesus Kristus yang mengajar kita hidup menurut Injil. Untuk gereja Allah yang kudus, semoga gereja berhiaskan jasa-jasa putra-putrinya dan semakin gemilang bercahaya bagi Kristus mempelai. Marilah kita mohon. Bangunlah doa kami ya Tuhan. Untuk perdamaian dan kesejahteraan dunia. Semoga semua rohaniwan, biarawan dan biarawati menjadi pewarta damai dan cinta kasih Kristus. Marilah kita mohon. Bangunlah doa kami ya Tuhan. Untuk mereka yang berusaha hidup menurut nasihat Injil. Semoga di dalam diri mereka berkembang kasih persaudaraan, sehati dan sejiwa seperti umat gereja perdana. Marilah kita mohon. Bangunlah doa kami ya Tuhan. Untuk saudari-saudari kita yang pada hari ini dengan mengikrarkan kaul kebiaraan dan membaharui kaul telah membangkitkan diri secara khusus kepada Allah. Semoga Allah berkenan melimpahi dan menganugerahi semangat cinta akan doa tiada henti ke atas mereka. Mati raga yang dilaksanakan dengan sukacita serta semangat kerasulan yang sejati seperti keluarga kudus Nazaret. Marilah kita mohon. Bangunlah doa kami ya Tuhan. Untuk kita semua, semoga dengan setia kita berpegang pada pesan guru ilahi yang bersabda, jadilah sempurna. Semoga kita menunjukkan buah-buah kekudusan sejati serta hidup menurut kepenuhan Kristus, agar kelak kita disatukan dalam Yerusalem surgawi. Marilah kita mohon. Bangunlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah kami semua, dan berkenanlah menerima permohonan kami, yang bersatu hati berdoa bagi para saudari kami, yang menyerahkan diri mereka kepadamu, demi Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Menjadi pembaharu dunia.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanku ini berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini kembali kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, kami mohon, terimalah doa dan persembahan yang kami wujudkan kepadamu pada upacara pengikraran kaum dan pembaharuan kaum kebiaraan ini. Berilah supaya permulaan yang baik dari para hambamu ini akan menghasilkan buah yang berlimpah berkat kekuatan rahmat-Mu demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami selalu bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Santa Perawan Maria, Bunda Kristus, pada hari ini diangkat ke surga. Dialah permulaan dan gambaran gereja yang sempurna. Dialah harapan dan hiburan bagi umat manusia yang masih mengembara di dunia ini. Dia tak kau biarkan mengalami kebinasaan dalam makam, sebab ia sudah melahirkan putramu yang menciptakan kehidupan. Dari sebab itu, tergabung dalam paduan suara para malaikat, kami wartakan pujian bagimu sambil terus-menerus bernyanyi. Raja surga, yang maha jaya,
sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, khususkanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak pada Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Ustaz dan Adrianus serta semua rohaniwan. Tentukan saudara kami yang meninggal dalam sakit, agar Tuhan berkau dan menuh dan dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami dalam berbahagia abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santi Yosef Mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenan terus serta memuji dan memuliakan kita dengan pengajaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak merasa kepada saya, tapi
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga misteri suci yang telah kami sambut membawakan sukacita bagi kami. Semoga para hamba-Mu yang mengikrarkan kaum suci ini dikuatkan untuk melaksanakan tugas suci yang telah mereka mulai hari ini dengan setia dan mengabdi kepadamu dengan segenap hati, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat malam untuk kita semua. Sebelum kita menutup perayaan Ekaristi ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, sambutan dari jubilaris. Yang kedua, sambutan dari Suster Pemimpin. Sesudah lagu penutup, ada sesi foto bersama. Yang pertama, jubilaris, para suster, dan para promo. Yang kedua, suster jubilaris,
suster yang membaharui kaum dan para romo. Yang ketiga, jubilaris, para suster yang membaharui kaum dan dewan pimpinan komite. Yang terakhir, jubilaris dan dewan pimpinan komite. Kepada suster Priscilla, saya bersyukur. Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia juga setia dalam perkara yang besar. Para romo, para suster, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertama, saya mengucap syukur kepada Tuhan dan keluarga kudus Yesus Maria Yosef yang menjadi inspirasi dan teladan hidup kami para suster KKS. Hari ini saya merasa bahagia karena saya diperkenankan untuk mengucapkan kaum. Kebahagiaan saya didasarkan oleh kehendak bebas untuk memilih hidup memelihara serta tahu dan mau. Saya tidak dipaksa oleh keluarga saya. Maka saya patut bersyukur atas rahmat Tuhan yang bekerja dalam diri saya untuk menjawab panggilan hidup memelihara ini. Saya teringat waktu ketika saya memilih untuk mengikuti Suster Petra datang ke Pangkal Pinang, kakak-kakak saya itu mengatakan bahwa saya ini gila. Tapi saya bersyukur bahwa hari ini saya bisa membuktikan kepada kakak-kakak saya bahwa saya tidak gila, tetapi saya tergila-gila dengan Tuhan. Bagi saya, kalau pertama merupakan awal perjuangan saya untuk merajut kesetiaan dalam mengikuti Yesus melalui karya-karya nyata dalam pelayanan para suster. Dan disinilah saya mulai belajar untuk melaksanakan tugas dari kongregasi. Maka saya tetap mohon doa dan dukungan dari para suster, para romo, dan Bapak Ibu yang hadir di sini. Akhir kata, saya mengaturkan limpah terima kasih kepada Dewan Pemimpin Umum yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengucapkan kaul pertama. Terima kasih banyak, Saudara Yosef. Dan Bapak Ibu yang ada di sini yang mendukung saya dengan caranya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Di sini saya akan menutup kata sambutan saya dengan beberapa kata bijak yang menjadi inspirasi dalam hidup saya selama ini. Buah keheningan adalah doa, buah doa adalah cinta, buah cinta adalah pelayanan, buah pelayanan adalah damai. Allah tidak memanggil saya untuk menjadi sukses, melainkan Ia memanggil saya untuk menjadi taat. Ketika kamu memandang salib, kamu memahami betapa Yesus mencintaimu. Ketika kamu memandang hostia suci, betapa Yesus mencintaimu sekali. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam para pastor, dan Bapak Ibu sekalian. Senyum sekali curiga hilang. 2 kali senyum jadi sahabat. 3 kali senyum hati penuh damai. 4 kali senyum beban jadi ringan. 5 kali senyum rezeki datang. 6 kali senyum tergila-gila. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita semua hadir. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu emasnya kita 1,5 jam untuk mendukung Suster Gisela dan 6 suster yang membaharui kaum. Mereka
Saya lihat walaupun tertutup masker, senyum-senyum. Tanda bahagia. Seperti yang dikatakan Suster. Sekitar 4 tahun Suster Gila, Suster Gisela berjuang untuk mencintai Tuhan yang diyakini. Panggilan hidup religius merupakan tanda unggul di dalam gereja, bersinar dalam kehidupan yang terwujud dalam kekudusan dan pelayanan yang dijalankan dengan setia dan bakti. Untuk menjadi tanda unggul dalam gereja, menuntut tugas utama dan pertama bagi semua religius, yaitu kontemplasi perkara-perkara ilahi dan persatuan dengan Allah yang terus-menerus dalam doa dan meditasi. Artinya, semua religius dipanggil untuk menjadi orang yang kontemplatif, walaupun kita tidak hidup menurut cara hidup para dunia. Tetapi semua religius dipanggil untuk tinggal di dalam hadirat Allah. Pemikiran gaul-gaul yang para suster ikrarkan hendaknya semakin mengarahkan para suster untuk semakin sempurna di dalam kasih, mengalami sukacita sejati di dalam panggilan. Sukacita dan kebahagiaan kita sebagai putri-putri dalam keluarga kudus Nazaret bukan terletak pada berhasilnya dalam karya dan sebagainya, tetapi jika kita mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak baik, penderitaan dan salib, kita mampu menghadapinya dengan rasa syukur dan sukacita. Pengikraran kaul perdana ini dijalani selama 1 tahun. Setelah itu diperbaharui menerus seperti para suster tadi. Jadi tahun pertama untuk 1 tahun, tahun kedua untuk 1 tahun, tahun ketiga untuk 1 tahun, tahun keempat untuk 3 tahun. Jadi tadi sudah kita dengar ya, 2 suster yang tadi mencapai untuk 3 tahun. Berarti dia sudah berada pada tahun keempat untuk 3 tahun. Berarti seluruh jumlah tahun dari tahun pertama menjadi 6 tahun. 6 tahun atau 7 tahun untuk perpanjangan, baru memang akhirnya para suster bisa memutuskan secara definitif untuk kaul bersama. Besar harapan kami dari kongregasi maupun keluarga, ya seperti sekarang. Walaupun orang tua tidak hadir, saudara-saudari, lihatlah para imam 6, satu lagi 7 rombongan, satu lagi siapa? 8 rombong. Saya waktu tahu Tegal hanya Bapak Uskup. Ini pertanda luar biasa untuk saya ya, para rombong mendukung dan para suster dan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi selamat untuk Suster Gisela dan para suster yang membarui kaul. Ya, saya akhiri saja. Dari mana awalnya cinta? Dari mana cinta? Terima kasih atas doa dan kasihnya. Kehadiran saudara-saudari, romo, bruder dan suster sangat berarti. Amin. Suster Gisela jangan hanya memandang ke depan, kalau memandang ke depan yang dukung hanya para romo. Di belakang itu ada bruder, ada Bapak Ibu, ada suster-suster yang lain, dan juga ada Mas Valen, ada Mas Servi. Jauh loh dari Belitung ke sini, mereka mendukung perjalanan suster. Oleh karena itu, mari kita semoga Bapa yang Maha Kuasa menjadikan Anda teguh dalam iman, sabar dalam kemalangan, dan bijaksana dalam kemujuran. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian,
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah dalam damai, misa telah selesai. Foto tadi, foto-foto. Kursi kerajaan. Para suster bersuster di sampingnya. Mari su, Romo, baris Romo, ada ini ada Ustaz di mana? Atau perlu juga suster ini. Ustaz di mana? Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus di mana? 1, 2, 3. Nah, masker, masker dibuka. Maskernya Masker dibuka. Tunggu dulu sebentar, mereka buka masker. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masuklah. Cepat. Tidak seimbang. ditutup ya dulu. Ya duduk jangan dipeluk. Pokoknya abah Sudah bagus di situ. Feli di situ. Sudah pas. Sudah. Oke ya, 1, 2, 3. Sisi langkah itu. 1, 2, 3. Senyum. 1, 2, 3. Oke, beres. Terima kasih Romo. Provisionnya.
Oke, satu, dua, tiga, senyum, satu, dua, tunggu mau foto dulu. Foto dulu. Bukan mas. Satu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Gisela foto. Dengan suster dulu katanya. Dek. Yang lain-lain. Terima kasih banyak. Tiga. Udah ya. Begini cantik. Senyum ya. Agak buka masker. Satu tangan di pinggir. Kena baju itu lagi di atas begini ujung. Nah, satu, dua, tiga. Senyum saya di tangan itu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Mantap. Oh, iya tuh. Roma ya ayo. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sarang yang satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah, mantap. Ini kenapa ini? Tadi hampir 500 yang nonton. Tapi ini bagaimana? Kenapa begini? Rupanya kena kaul juga. Pantas suruh pergi. Selamat. Saya bawa dulu ke dalam.